Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hakikat, metode, dan strategi dalam menulis pada pembelajaran SD. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih teman-teman, pasti teman-teman penasaran ya kan, siapa aja sih anggota dari kelompok 7? Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 7. Oke teman-teman, kita lanjut. Perkenalkan, nama saya Adilatul Nafis dengan NIM 3430200009. Saya Dwi Jumiati Setia dengan NIM 343020000030. Perkenalkan, nama saya Nofis Janingsih dengan NIM 3430200061. Saya Reza Isma Junita, NIM 343020000069. Hakikat, metode, dan strategi dalam menulis pada pembelajaran SD. Yang pertama ada pengertian dari menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan berpikir secara teratur dan logis, kemampuan mengungkapkan pikiran atau gagasan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang efektif, dan kemampuan menerapkan kaidah tulis-menulis dengan baik. Nah, yang kedua teman-teman ada tujuan dan manfaat dari menulis. Kita bahas mulai dari tujuannya terlebih dahulu ya. Tujuan dari menulis yaitu menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Lalu manfaat dari menulis ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu meningkatkan kecerdasan. Yang kedua, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian. Dan yang keempat, mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Metode menulis. Metode struktural analitik sintetik atau SAS, yaitu pembelajarannya dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh dahulu. Hal inilah yang menjadi landasan utama metode ini. Kalimat utuh itu kemudian dianalisis menjadi kata, dan kata dianalisis menjadi suku kata. Nah, selanjutnya suku kata itu dianalisis menjadi huruf atau bunyi. Kemudian bunyi disintesiskan menjadi suku kata disintesiskan menjadi kata. Jadi kata disintesiskan menjadi kalimat kembali ke bentuk semula. Metode menulis yang selanjutnya yaitu metode kupas rangkai suku kata atau KRSK, yaitu metode yang mendasarkan kepada pendekatan harfiah. Guru mengajarkan menulis dimulai dari mengenalkan huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata, kemudian menjadi kata. Nah, langkah-langkah dimulai dari guru mengenalkan huruf lepas, kemudian merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata, lalu merangkaikan suku kata menjadi kata. Setelah itu ada metode menulis, yaitu metode abjad. Metode abjad disebut juga metode sintetis karena mempelajari aksara dengan cara merangkai huruf-huruf yang dilafalkan dalam abjad. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, guru mengenalkan bentuk huruf dari A sampai Z satu per satu. Kemudian guru secara berulang-ulang menuliskan abjad secara berurutan sampai siswa mengenal abjad demi abjad. Yang ketiga itu, setelah siswa mengenal semua abjad tersebut, kemudian guru merangkaikannya menjadi suku kata. Strategi dalam menulis. Yang pertama yaitu tahap pramenulis. Pramenulis adalah tahap persiapan untuk menulis. Tahap ini sangat penting dan menentukan dalam tahapan menulis selanjutnya. Hal-hal yang dilakukan siswa dalam tahap ini adalah memilih topik tulisan, menentukan tujuan dan bentuk tulisan, mencari dan mengembangkan ide, serta menyusun kerangka karangan. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk mempersiapkan kegiatan menulis. Yang kedua, tahap menulis draft. Pada tahap menulis draft, siswa diminta hanya mengekspresikan ide mereka ke dalam tulisan kasar, karena penulis tidak memulai menulis dengan komposisi yang siap, seperti disusun dalam pikiran mereka.
Siswa memulai menulis draft ini dengan ide yang sifatnya tentatif, artinya belum pasti. Pada tahap ini, siswa lebih difokuskan pada mengekspresikan ide dengan sedikit memperhatikan pada aspek mekanis. 3. Tahap merevisi. Pada tahap merevisi, siswa memperbaiki ide mereka dalam karangan yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali isi karangan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pembaca. Kegiatan yang dapat dilakukan siswa pada tahap ini adalah membaca ulang draft, sharing atau berbagi pengalaman dengan teman, mengubah atau merevisi tulisan dengan memperhatikan reaksi dan komentar teman atau guru. Pada tahap ini, guru diminta untuk mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan siswa dan memberikan komentar terhadap tulisan siswa. 4. Tahap menyunting. Fokus dari tahap menyunting adalah mengadakan perubahan aspek mekanik karangan. Tujuannya adalah untuk membuat karangan lebih mudah dibaca orang lain. Adapun aspek-aspek mekanik yang diperbaiki adalah penggunaan huruf besar, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, dan kosakata serta format karangan. Pada tahap menyunting, siswa diminta untuk membaca ulang tulisan baik dibaca sendiri ataupun oleh teman maupun guru. Mengidentifikasi kesalahan mekanik tulisan dengan bantuan teman atau guru. Memperbaiki tulisan. Pada tahap ini, guru diminta untuk membantu siswa menemukan kesalahan mekanik tulisan. Yang kelima, tahap mempublikasi. Pada tahap terakhir, siswa mempublikasikan tulisan mereka dalam bentuk yang sesuai atau berbagi tulisan dengan pembaca yang telah ditentukan. Pembaca bisa teman sekelas, guru, pegawai sekolah, atau bahkan kepala sekolah. Pada tahap mempublikasi, siswa diminta untuk membaca hasil tulisan akhir, memberikan perhatian dan aplaus terhadap tulisan yang dibaca. Pada tahap terakhir ini, guru diminta untuk mengkoordinasi kegiatan siswa tersebut. Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis diantaranya adalah yang pertama yaitu papan tulis. Papan tulis digunakan oleh guru untuk memberikan contoh dan oleh siswa digunakan untuk menuliskan apa yang ditugaskan oleh guru. Misalnya menulis kata, kalimat, nama sendiri, dan sebagainya. Yang kedua yaitu papan selip. Papan selip digunakan oleh guru untuk menyelipkan gambar atau kartu kata, kartu kalimat yang harus disalin oleh siswa atau gambar yang harus dituliskan judulnya oleh siswa. Yang ketiga yaitu papan tali. Papan tali digunakan untuk menggantungkan kartu kalimat, kartu-kartu kata, atau huruf yang harus disalin oleh siswa atau gambar yang perlu dituliskan judulnya oleh siswa. Yang keempat yaitu majalah anak-anak. Majalah anak-anak digunakan untuk tugas menyalin kalimat sederhana yang ada di dalamnya atau menyalin judul. Yang kelima yaitu papan nama, kartu nama, label, dan sebagainya digunakan untuk tugas menyalin. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekuat